Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tugas magang psikologi Islam yang bagaimana dan apa yang dapat kamu ambil hikmah. Saya ambil hikmah dari kehidupan yang telah saya lalui dan juga kaitan dengan materi yang tadi disampaikan. Nah, sebelumnya sejatinya manusia itu hidup di dunia ini semuanya dalam keadaan suci dan tidak bersalah. Ia itu bagaikan selai kertas putih yang bersih dan tidak ada coretan sedikit pun. Yang artinya di sini jiwa manusia itu putih suci yang cenderung kepada kebaikan dan selalu ingin kembali kepada kebenaran Sang Pencipta. Nah, manusia itu kan sejak lahir hanya membawa potensi yang lemah, tetapi seiring berkembangnya waktu dan juga bertumbuhnya, maka dapat berkembang dan bertumbuh menjadi kekuatan yang dahsyat. Ini berbeda dengan hewan ataupun makhluk yang lainnya, yang sejak lahir membawa potensi yang tinggi dan besar, tetapi tidak bertumbuh dan berkembang seperti dengan halnya manusia. Dengan demikian, potensi pada manusia itu bersifat dinamis dan juga statis. Nah, kaitannya dengan fitrah itu apa sendiri? Nah, fitrah itu adalah suatu perangkat yang diberikan oleh Allah, yaitu suatu kemampuan dasar yang memiliki kecenderungan untuk berkarya yang disebut dengan potensial, dan manusia itu diciptakan oleh Allah dalam struktur yang paling tinggi, yaitu memiliki struktur jasmaniah dan juga rohaniah. Nah, inilah yang membedakan dengan makhluk yang lainnya. Nah, di sini dapat diartikan bahwa fitrah manusia adalah suatu kejadian sejak semula atau bawaan sejak lahir, yakni potensi beragama yang luas. Fitrah manusia itu sendiri dalam psikologi adalah kecenderungan alami atau kodrat yang dimiliki oleh setiap manusia untuk mengenal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitrah ini juga mencakup kemampuan atau potensial manusia untuk selalu berpikir, merasa, dan bertindak sesuai dengan tuntunan agama Islam. Nah, fitrah manusia dalam psikologi Islam juga diartikan sebagai sumber kebaikan dan kebenaran yang di dalam diri manusia, sehingga penting untuk selalu dijaga dan juga dikembangkan ini melalui pengamalan ajaran agama Islam dan juga pengalaman hidup. Nah, sedangkan apa sih yang hikmah yang dapat saya ambil dari kehidupan yang saya jalani sampai saat ini? Sejatinya manusia itu ketika dilanda masalah itu selalu menyakiti dirinya sendiri dan juga melampiaskan kekesalan kita, amarah kita itu sesuai dengan dirinya sendiri ataupun bisa berbeda dengan orang lain. Nah, ketika kita dilanda suatu masalah, Allah itu memberikan kita cobaan, memberikan masalah kepada kita itu bukan semata-mata untuk kita agar berserah diri. Allah ketika kita memberikan masalah atau cobaan kepada kita, maka Allah itu sedang menguji dan mengingatkan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Karena dengan kita diberikan suatu masalah pada kehidupan kita, maka itu dapat membuat manusia itu sendiri dan saya sendiri itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena hanya dengan masalah itu manusia itu bisa dan mungkin bisa selalu ingat kepada Allah. Ketika kita diberikan kebahagiaan dan juga kemewahan ataupun apapun itu yang baik, kadang kita itu selalu lupa untuk mengingat kepada Allah. Tetapi ketika Allah itu memberikan suatu cobaan kepada kita, maka otomatis itu jiwa atau sebenarnya ada dalam diri kita sendiri itu akan mengingat kepada Allah. Allah itu memberikan suatu cobaan kepada kita itu semata-mata karena Allah itu tahu bahwa kamu mampu dan kita itu bisa melewati semuanya yang telah diberikan kepada Allah itu. Nah, ketika kita dilanda masalah, pasti kita itu akan merasakan suatu kegelisahan. Dalam menanggapi itu bisa dengan berbagai cara, salah satunya dengan menangis atau bisa juga menyakiti diri sendiri. Tetapi itu tidak dapat menyelesaikan masalah yang Anda hadapi atau saya hadapi sendiri. Dari hikmah yang dapat saya ambil ketika kita dan saya sedang capek-capeknya menjalani hidup, karena saya sendiri juga kadang bisa menyakiti diri saya sendiri ketika saya sedang dilanda masalah. Karena ketika kita sudah dilanda masalah, cara berpikir dan juga kemampuan emosional kita itu meningkat dan kadang itu menyebabkan bisa sampai hilangnya suatu akal dan mental kita menjadi down. Nah, penting untuk diingat bahwa manusia itu harus selalu melibatkan Allah dimanapun berada. Karena ketika kita melibatkan dimanapun Allah berada, walaupun Allah itu memberikan cobaan kepada kita, maka Allah juga akan membantu. Karena setiap harinya, setiap kapanpun dan dimanapun kita berada, kita itu selalu melibatkan
Allah. Maka Allah ketika diberikan masalah pada kita, maka Allah juga akan membantu banyak kita sendiri. Nah, itu yang dapat saya ambil hikmahnya. Selama kita sabar, selama kita terus bertakwa, kita melibatkan dimanapun Allah berada, walaupun kita sedang gundah ataupun banyak masalah, maka kita akan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi jangan pernah kita menyakiti diri kita ataupun orang lain, karena sejatinya Allah itu selalu bersama kita. Maka harus melibatkan dimanapun Allah berada agar jiwa dan juga hati kita juga tenang, karena ketenangan jiwa itu berasal dari diri kita sendiri, yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain hanya dapat memberikan suatu solusi, tetapi yang dapat melaksanakan dan juga berjalan sesuai dengan keinginan itu hanya kita sendiri. Maka